Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini pertemuan ke-7, materi kita adalah Critical Reading 4 dengan judul Alur dan Logika Tulisan Ilmiah Berbahasa Inggris. Tentunya dengan Mbak ya di sini, Mbak Cindy. Oke, ini judulnya sebelah sini ya. Jadi kalau yang kemarin itu kan kita belajarnya alur dan logika tulisan ilmiah berbahasa Indonesia. Nah, kali ini fokus ke artikel yang berbahasa Inggris. Selanjutnya akan kita lihat di sini. Nah, apa saja sih yang akan Mbak presentasikan pada hari ini ya? Nah, kalau kalian bisa lihat di sini ya. Oke. Jadi yang pertama ada alur tulisan ilmiah, lalu bagaimana logika tulisan ilmiah tersebut, logika deduktif dan induktifnya, kemudian Mbak punya satu artikel ilmiah berbahasa Inggris yang bisa kita diskusikan bersama. Mbak lanjut ya. Nah, sebetulnya bagaimana sih Mbak gitu ya alur tulisan ilmiah? Kalau yang lalu kan kita sudah belajar yang bahasa Indonesia dan kurang lebih juga tidak jauh dari itu ya, hanya beda bahasa. Nah, lalu slide selanjutnya nih ya. Mbak geser sedikit. Oke. Jadi seperti yang sudah Mbak sampaikan juga di minggu-minggu lalu di pertemuan-pertemuan sebelumnya, basic flow atau alur dasar penulisan ilmiah biasanya berawal dari gambaran umum. Jadi biasanya pernyataan yang sifatnya umum, fenomena yang sifatnya umum, lalu akan lebih mengerucut. Nah, inilah dia yang sering kita sebut general to specific. Jadi berawal dari gambaran umum, kemudian bergerak ke substansi yang lebih khusus. Dan terdapat beberapa fase untuk alur tulisan ilmiah. Yang pertama, establish a territory. What is the field of work? Why is this field is important and what has already been done. Jadi sebetulnya apa sih yang akan kita tulis, topik apa yang akan kita pilih, lalu bagaimana atau mengapa topik itu penting, mengapa masalah yang kita tulis di dalam tulisan itu jadi penting gitu ya, dan bagaimana cara menyelesaikan topik yang sudah kita angkat, bagaimana cara menyelesaikan masalah yang sudah kita pilih, karena pada dasarnya menulis adalah memecahkan masalah. Nah, lalu selanjutnya menentukan gap ataupun disparitas atau memunculkan masalah. Sehingga kita tertarik untuk menulis. Biasanya kan kita kalau nulis, oh iya, gue pengen nulis ini gitu ya, gue pengen nulis topik tentang liberalisme misalnya, atau saya mau tulis topik tentang diplomasi deh Mbak, diplomasi Indonesia dengan Cina misalnya, atau diplomasi Indonesia dengan Korea Selatan. Nah, berarti kan ada masalah yang akan kita pilih, ada masalah yang akan kita selesaikan. Kemudian kita tentukan tujuan tulisannya. Oh iya, kalau saya mau nulis tentang diplomasi Indonesia dengan Korea Selatan, apa ya yang akan saya sampaikan ke pembaca? Nah, itu harus jelas di situ. Lalu kita bahas ya. Jadi membahas atau menganalisis masalah yang sudah kita ajukan di awal tulisan, yang sudah kita sampaikan, sudah kita tulis di awal, lalu kita cari solusinya. Nah, di ilmu kita di HI biasanya kita menggunakan teori ya ataupun konsep yang bisa membantu kita untuk memecahkan masalah yang kita hadapi, untuk membantu kita memecahkan masalah yang di awal itu sudah kita tulis ya. Nah, lalu kita simpulkan tulisan ilmiah kita. Nah, maka formulasi sederhana alur tulisan ilmiah adalah introduction, ada topik, ada problem, kemudian discussion, bisa bentuknya observation, bisa discovery, bisa explanation, bisa juga analysis. Lalu yang terakhir adalah conclusion atau intisari tulisan ilmiah. Brief summary of the result and discussion, but it should be more than a summary. Jadi konklusi itu bukan hanya summary singkat, tapi memang summary yang sudah holistik, sudah the whole dari mulai kita memilih topik tulisan kita, mengambil judul, membuat rumusan masalah, sampai kita membahasnya, menemukan jawaban dari masalah kita, lalu sampai kita menyimpulkannya. Nah, itu dia kesimpulan, ya. Jadi panjang pendeknya kesimpulan itu penulis yang tahu.
seberapa pentingnya gitu ya. Nah, kemudian logika tulisan ilmiah ya. Jadi apa saja gitu ya logika tulisan ilmiah yang bisa kita gunakan dalam menulis. Tentunya yang pertama ada ya di sini Mbak ada definisinya sedikit ya. Nah, logika didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara benar. Jadi, yang membedakan tulisan ilmiah dengan tulisan-tulisan populer adalah proses berpikirnya, proses penalarannya. Jadi, nggak bisa kita menulis itu bebas-bebas tanpa ada struktur ya, tanpa ada logika. Nah, itu nggak boleh kalau dalam tulisan ilmiah. Jadi, ikuti pakemnya, ikuti aturannya, ikuti logika tulisan ilmiah yang memang sudah disepakati bersama oleh para pakar supaya tulisan kita memang empirik, supaya tulisan kita memang tulisan yang berbasis metodologi, tulisan yang terstruktur dan memang bisa dikatakan sebagai tulisan ilmiah. Nah, lalu bermuaranya nanti pada kesimpulan yang benar ya. Jadi penarikan kesimpulan dalam berpikir ilmiah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu logika deduktif dan logika induktif. Selain itu, bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah juga sangat berperan penting dalam melakukan kegiatan berpikir ilmiah, karena bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah dan media untuk menyampaikan jalan pikiran kita ke orang lain. Jadi menulis itu pada dasarnya hampir sama dengan berbicara, bagaimana cara kita menyampaikan pikiran kita namun dalam bentuk tulisan. Nah, ada beberapa ciri logika atau penalaran. Yang pertama, adanya pola berpikir secara luas dan runut. Jadi, harus logis dan terstruktur. Kadang sering juga disebut koheren dan concise. Ya. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa setiap usaha penalaran mempunyai logikanya tersendiri, karena ia merupakan sebuah proses berpikir. Kedua, penalaran harus bersifat analitik. Analisa sendiri adalah suatu kegiatan berpikir dengan menggunakan langkah-langkah tertentu. Kemudian ada logika deduktif ya. Nah, logika deduktif itu yang bagaimana Mbak gitu ya. Nah, ini akan Mbak jelaskan. Nah, jadi logika deduktif itu sering sekali orang bilangnya dari umum ke khusus Mbak gitu ya, atau dari pernyataan-pernyataan yang sifatnya masih bersifat umum, yang masih berbentuk pernyataan umum, kemudian mengerucut ke hal-hal yang bersifat khusus. Maka logika deduktif merupakan proses penalaran ataupun berpikir dari berbagai pernyataan umum untuk mendapatkan kesimpulan logis yang bersifat khusus. Ini ada contoh paragraf deduktif ya. Ini juga sudah Mbak jelaskan di pertemuan yang sebelumnya. Kalian bisa baca juga ya, mungkin Mbak lanjut. Kemudian ada logika induktif, ini juga ya sudah pernah Mbak jelaskan juga. Jadi bagaimana misalnya menarik kesimpulan yang umum dari berbagai pengamatan terhadap gejala ataupun fenomena-fenomena yang bersifat khusus. Ini kebalikan dari deduktif. Kemudian, nah ini contoh paragraf deduktif, ini juga sudah pernah Mbak jelaskan, kalian bisa baca juga ya, bagaimana caranya dari awal paragraf ini, beberapa baris di awal, itu sifatnya masih umum, sifatnya masih khusus ya, jadi berbagai teori, jenis teori di HI misalnya ya, nah ke pernyataan yang sifatnya umum. Berbagai konsep dan teori tersebut merupakan teori hubungan internasional yang digunakan untuk mencari solusi berbagai fenomena dan kasus yang terjadi di dunia internasional. Mbak lanjut ya. Nah, kali ini kita diskusikan nih ada artikel ilmiah berbahasa Inggris. Ya, kenapa Mbak sampaikan ini? Karena artikel berbahasa Indonesia tentu berbeda dengan bahasa Inggris ya, dari segi dari segi struktur bahasa juga berbeda, dari segi makna leksikalnya juga berbeda atau makna kamus. Kemudian artikel-artikel berbahasa Inggris ya, itu mereka cukup bervariasi ya. Jadi bisa mereka menggunakan logikanya deduktif, bisa juga induktif, tergantung
bagaimana penulis bisa lebih mudah menyampaikan pesan dari tulisannya. Sebetulnya begitu intinya, ya. Di sini ada artikel dari ini, judulnya From the Editor, COVID-19 and International Business Policy. Autornya adalah Ari van Asche dan Saryana Lundan. Coba kita lihat. Nah, di sini ya, apa saja nih yang bisa adik-adik lihat dari artikel ini? Tentunya yang pertama adalah judul. Apa yang bisa dilihat? Kita lihat di sini ya. Yang pertama itu judul, nama penulis, nama jurnal, dan abstrak. Seperti Mbak yang sudah sampaikan, seluruh artikel ilmiah punya abstrak. Kecuali bentuk-bentuk laporan yang mungkin tidak membutuhkan abstrak atau mungkin working paper yang kadang-kadang tidak punya abstrak ya. Tapi kalau artikel yang dipublikasikan di jurnal biasanya memiliki abstrak. Kemudian yang kedua ada bagian introduction. Nah, di sini setelah introduction, masih di bagian introduction dia punya discussion. Yang pertama dia introduction ya. Jadi ada latar belakangnya, latar belakang masalah, latar belakang kenapa penulis menulis hubungan antara COVID-19 dengan kebijakan bisnis internasional gitu ya. Nah, lalu ada bagian discussion. Discussionnya di sini penulis memulai dari era globalisasi, globalization and the role of intangible. Kemudian di bagian discussion juga, di bagian analisis itu ada intangibles in a world with COVID-19. Lalu di bagian conclusion ada contributions in the special collection. Nah, coba kita bedah satu-satu ya. Kita lihat satu-satu. Ini ada abstrak. Nanti akan Mbak upload juga ke ini ya, ke aplikasi Leads ya. Untuk artikel lengkapnya. Coba kita lihat ya. Di sini apa nih yang penulis bilang? Nah, abstraknya ini sudah Mbak terjemahkan ya. Nanti teks aslinya bisa kalian baca sendiri. Jadi terjemahannya kurang lebih kami, penulis, mengumpulkan beberapa kasus mengenai relasi ataupun hubungan COVID-19 dengan kebijakan bisnis internasional. Kombinasi berbagai kebijakan proteksionisme seperti larangan ekspor, tarif impor, penutupan border, peningkatan biaya perdagangan, dan peningkatan biaya komunikasi atau tacit knowledge telah dilakukan oleh perusahaan multinasional atau disebut juga multinational enterprises atau MNES. Jarak fisik membatasi pertemuan tatap muka untuk produksi barang berwujud atau tangible dan barang yang tidak berwujud atau intangible seperti saham dan komoditas jasa. Pada saat yang sama, pembatasan perjalanan membatasi kemampuan perusahaan untuk terhubung dan memperoleh informasi dari mitra dagang mereka. Konferensi virtual telah membantu perusahaan untuk mengatasi tantangan ini. Namun, krisis kesehatan masyarakat yang berkepanjangan mendorong perusahaan untuk mengkonfigurasi ulang strategi dan manajemen usaha mereka secara lokal dan global. Jadi, abstrak merupakan display ataupun gambaran utuh apa sebetulnya masalah ataupun masalah ataupun ide kunci ya, ide kunci ataupun gagasan pokok yang ingin disampaikan penulis kepada para pembaca. Kemudian, nah ini ada introduction ya, ada bagian pendahuluan. Dia menulisnya begini ya, introduction. In 2016, the Academy of International Business launched the ambitious project of adding a public policy journal to its line the publication, the Journal of International Business Policy. The rationale was that international business scholars have a deep knowledge about how the economic landscape influences firm behavior and vice versa. And this knowledge can be highly valuable in policy discussions. The goal of the journal was therefore to promote a policy turned in international business research by pushing scholars to not only reflect on the implications of their research for managers, but also to investigate the societal implications of their studies. Jadi kurang lebih kedua penulis tadi ya,
ingin menyampaikan bahwa globalisasi dari sudut pandang ekonomi adalah satu perubahan dalam perekonomian dunia yang bersifat mendasar dan struktural dan akan terus berlanjut seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi. Kemudian sampai di akhir ini, di akhir paragraf ya dari cuplikan introduction itu mereka menuliskan pandemi menjadi tantangan kebijakan bagi negara-negara di dunia dalam menjalankan aktivitas bisnis internasional. Maka pemerintah berbagai negara di dunia telah mengadopsi campuran kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan untuk menghindari resesi ataupun keruntuhan ekonomi karena adanya kebijakan penahanan ataupun hard stop atau bisa kita katakan sebagai pemberhentian yang dipaksakan ya. Jadi karena pandemi COVID-19 maka perusahaan-perusahaan pun produksinya tidak bisa optimal gitu ya. Kemudian di bagian pembahasan ataupun discussion ini kalian bisa lihat dia mulai dari globalization and the role of intangibles. Ini kalian bisa baca ada teorinya Baldwin dia masukkan gitu ya. Jadi di dalam tulisan ilmiah itu banyak sekali referensi ataupun tulisan-tulisan peneliti sebelumnya yang bisa kita masukkan ke tulisan kita untuk mendukung analisis ataupun mendukung penjelasan kita di dalam tulisan. Ya, nanti silakan dibaca. Kemudian dia juga memasukkan mereka penulis memasukkan tiga periode globalisasi menurut Baldwin. Ya, ada periode praglobalisasi, ada periode pemisahan pertama, kemudian periode pemisahan kedua dari tahun 1990 hingga sekarang. Kemudian di bagian conclusion nih ya. Nah, kalau yang tadi kan discussion. Lalu ada di bagian conclusion. Jadi artikel ini cukup pendek sebetulnya dan cukup mudah dipahami ya. Nah, conclusion, contributions in the spatial collection. In this editorial, we have highlighted just one topic area where international business scholarship can be instrumental in understanding the link between. Nah, ini sedikit ya, Mbak tampilkan di sini cuplikan dari kesimpulan. Jadi, kalau diterjemahkan, kalau diinterpretasikan, maka kesimpulannya berisi seperti ini nih, yang di sini ya, yang di bagian ini. Nah, pandemi yang terjadi secara eksplisit memperlihatkan bahaya yang nyata di aspek sosial, politik, dan ekonomi, terkhusus pada hubungannya dengan dunia bisnis internasional. Ketika pandemi COVID-19 terjadi, negara-negara di dunia kekurangan pasokan dan berbagai alat medis. Negara bahkan dianggap gagal dalam mengatasi masalah pandemi COVID-19. Terlebih lagi, pandemi dan berbagai kebijakan negara juga berdampak pada melambatnya performa bisnis internasional atau bisnis global. Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan pekerja di perusahaan mengalami PHK dan mengarah pada kemiskinan. Beragam perusahaan informal juga tidak bisa mengoperasikan usahanya seperti biasa, dan secara garis besar, pandemi COVID-19 membuat pemerintah berbagai negara di dunia menjadi lebih berhati-hati, terutama terhadap megaproyek ataupun proyek besar di proses pembangunan seperti proyek Belt Road Initiative atau BRI yang diinisiasi oleh China. Nah, coba kita diskusikan ya, bagaimana sebetulnya yang pertama nih ya, nanti adik-adik dengan kelompoknya tolong ini jadi tugas kelompok ya, minggu depan akan kita bahas bagaimana misalnya yang pertama alur tulisan apa yang dibuat oleh penulis artikel. Jadi tolong jawab semua pertanyaan ini dengan elaboratif, dengan komprehensif, dengan jelas dan lengkap. Kemudian yang kedua, logika tulisan ilmiah apa yang digunakan oleh penulis artikel? Apakah logika deduktif atau induktif atau mungkin campuran? Coba dijelaskan. Kemudian yang ketiga, adakah logika tulisan yang lebih efektif untuk artikel ini? Jika ada, jelaskan. Lalu yang keempat, apakah artikel tersebut sudah sesuai dengan ciri-ciri logika atau penalaran tulisan ilmiah? Kalau belum sesuai, apa saran adik-adik untuk tulisan ini? Kemudian yang kelima, tulislah jawaban adik-adik di kolom tanggapan atau di menu yang ada di aplikasi Leads ya, di laman atau website yang sudah disediakan di Leads. Nanti selanjutnya akan Mbak sampaikan lagi ya, bagaimana cara kita mengoperasionalkan Leads, bagaimana melihat
ataupun bagaimana mengumpulkan tugas di aplikasi tersebut. Kemudian ini referensi yang Mbak gunakan ya, ada beberapa nih. Ada ini yang pertama tadi tulisannya Arifan Asya dengan Saryana Lundan ya, yang tadi akan kita bahas, yang juga nantinya akan menjadi tugas kalian. Lalu ada bukunya Mark Chris, How to Write a Good Scientific Paper, diterbitkan di USA. Lalu ini ada berbagai artikel yang bisa kalian download ya, di internet ada banyak sekali, dan berbagai sumber berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang semuanya itu banyak banget tersedia di internet. Kalian bisa cari, kalian bisa googling sendiri. Oke, baik, sampai di sini dulu presentasi dari Mbak. Lebih kurangnya mohon maaf, pada Allah pastinya selalu mohon ampun. Many thanks, stay home, stay healthy. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Goodbye. Terima kasih banyak.